Bab 48. Ibu suamiku ada fotonya di album. Beberapa menit setelah semuanya sudah ngumpul, acara makan malam pun dimulai. Beberapa hidangan yang tak kalah lezatnya yang pernah dihidangkan di rumah Pak Aguso disajikan di atas meja makan. Walaupun acara makan malam itu terlihat sederhana, namun sangat memewahkan ruangan itu di rumah Pak Joyko. Beberapa menit kemudian, acara makan malam pun telah selesai. Mereka kembali berbincang gurau di ruang tamu yang dihiasi dengan beberapa lukisan dan ukiran-ukiran patung yang terletak di setiap sudut ruangan itu. Kali ini kedua sang kakek yang dulunya merencanakan pejodohan itu. Mereka memilih untuk mendengarkan dan menyaksikan cibiran-cibiran para kaum muda, dan terutama Canari yang menjadi sumber siaran pembicaraan di tengah-tengah kedua keluarga besar itu. Dengan berbagai ocehannya yang membuat semuanya terbawa suasana ikut tertawa dengan perkataan-perkataannya. Kakak kok kelihatan pucat banget. Emang lagi sakit ya kak? Tanya Canari sedikit meragukan ekspresi kakaknya. Oh, gak lah Dek, mungkin karena kecapean aja. Beberapa malam terakhir ini kakak sering lembur, perkataan Velty sedikit terdengar mengeluh. Emang ada masalah apa kak? Masalah dengan kak Aldo atau? Selidiki Canari terhadap keadaan kakaknya. Karena meskipun mereka sering berlawanan pendapat, namun baginya itulah satu-satunya kakak yang sangat ia sayangi. Velty langsung memotong pembicaraan adiknya. Bukan Dek. Udah, jangan dibahas mengenai masalah-masalah di acara makan malam di rumah kakek. Velty ingin mengalihkan obrolan itu dari adiknya. Namun semua sudah terlambat. Beberapa orang jadinya memberikan suaranya terhadap obrolan barusan. Coba kamu periksa ke dokter nak, mungkin ada kabar gembira. Perkataan Pak Joyko seraya memberikan usul kepada Velty. Iya nak. Besok ibu nemanin kamu. Ibu Shirley menyambung perkataan Pak Joyko. Gak usah bu. Velty bisa sendiri aja kok sama Kak Aldo. Sentak Velty yang tidak ingin merepotkan sang ibu untuk ikut berkonsultasi dengan dokter. Benar dulu kalau kakak baik-baik aja kan? Lagi-lagi Canari menyelidiki keadaan kakaknya. Iya Dek, emang kenapa? Velty jadinya penasaran dengan selidiki adiknya. Gak sih kak, cuma aku sarain aja sama kakak untuk banyak-banyak makan dan minum vitamin. Biar sehat. Lagi-lagi Canari nyindir sang kakak dengan kebodohannya. Dia gak sadar apakah hal itu menekan batin sang kakak atau tidak, sambil tertawa yang jadinya memancing tawaan beberapa orang yang ada di situ. Bahkan Velty juga dengan terpaksa ikut tertawa malu. Ibu Shirley langsung menyikapi situasi saat itu, dan menyindir putri bungsunya. Lah, berarti kalau kakakmu benar hamil, itu artinya mereka jadi senior kalian dong. Seru Ibu Shirley menantang pasangan terdahulu itu. Tanpa perintah, pasangan terdahulu itu pun langsung menatap satu sama lain, seraya meminta kekuatan mental untuk menghadapi sindiran sang ibu. Namun apa tanggapan Canari? Malah memojokkan suaminya. Ini yang lebih mementingkan pekerjaan kantornya. Seminggu ini pun yang ada hanya keluh kesah karena capek kerja, pegel, dan sekali rebahan udah langsung tidur. Sambil menatap cuek suaminya, Basten tersenyum dan berkata dalam hatinya sebelum ia bicara, dasar istri on. Entah apa tadi ngidam ibu mertuaku ini saat si On ini masih di dalam kandungan dulu. Basten terlihat santai sambil tersenyum. Bukan gitu, ucap Basten udah langsung dipotong begitu aja sama istrinya.
Terus apa coba? Ini kan jadinya, kita jadi pusing dicerewetin terus kalau ngumpul kayak gini. Canari semakin aneh dalam perkataannya. Tanpa menyadari kelayakan omongannya di saat lagi ngumpul, yang ia tahu hanya pembelaan dan kepolosan dalam berucap. Benar tuh yang dibilang ibu kalian. Kakek aja gak sabar pengen nimang bayi kalian. Kakek gak sabar melihat keimutan anak kalian. Pasti mereka cantik dan tampan. Pasti sama seperti kamu dulu saat masih bayi. Perkataan Pak Joko sambil melihat ke arah Basten. Emang kakek masih ingat aku yang dulu saat masih bayi? Tanya Basten dengan perkataan kakeknya. Iyalah, kakek pun masih menyimpan tuh album foto lama saat kamu masih kecil. Kenapa aku gak pernah lihat? Mana kalau benar kakek masih nyimpan kenangan lama itu? Basten menantang dengan kepenasaraannya album foto yang dimaksud kakeknya. Akhirnya sang kakek menyuruh seorang pembantu di rumah itu untuk mengambil album foto yang dimaksud. Tidak menunggu terlalu lama, album foto itu pun dibawa sama Pak Joko. Dan dengan cepatnya Canari langsung meraih dan membuka halaman di album foto itu serasa ia sudah hafal betul setiap halaman foto di album tersebut. Seketika beberapa orang langsung ngumpul mengelilingi tempat duduk istri cerewet itu dan penasaran untuk melihat foto-foto lama di album foto Pak Joko. Kemudian Canari mulai membuka halaman foto itu. Dan foto pertama dengan serentak semuanya tertawa tanpa apa-apa saat melihat orang yang ada di foto itu. Lah, ini kamu? Tanya Canari menatap suaminya, saat melihat bayi lucu yang sangat menggemaskan. Pria gembul dan lucu terlihat sedang tertawa geli membuat siapa yang melihatnya akan ikut tertawa. Siapa lagi? Masa iya, itu foto kakek? Jawab Basten yang ikut tertawa melihat fotonya, walaupun sedikit ada ras malu dengan foto jadul itu. Canari menyahut perkataan suaminya dengan candaan, kakek. Aku gak bisa bayangin deh gimana keimutan kakek saat bayi. Lihat aja tuh kumis kakek, kayak pahlawan-pahlawan zaman dulu di masa tahun 40-an. Sambil melihat ke arah Pak Joko yang sedang meneguhkan tehnya, dan perkataan itu membuat semuanya ikut tertawa dengan ocehan Canari. Dasar menantu on. Ibu Sherly yang juga ikut tertawa mendengar ocehan putri bungsunya itu. Siapa nih? Ini foto Ibu Pertiwi ya? Seru Canari saat melihat foto ibunya juga di album foto itu dalam keadaan hamil sedang menggandeng tangan Velty. Di album foto Pak Joko terdapat beberapa foto keluarga Pak Rudra, karena dulu kedekatan keluarga itu sangat akrab, bahkan sangat dekat hingga pada akhirnya itulah mengapa bisa terjadi kesepakatan perjodohan cucu mereka berdua. Basten penasaran dengan foto yang dimaksud istrinya. Mana, sini aku lihat. Lah, ini kan foto ibu. Memang iya. Lagi-lagi Canari tertawa saat melihat foto ibunya dulu saat mengandungnya. Lihat nih kak, wajah ibu saat mengandung adikmu. Gaya mamah kayak istri pejabat gitu kan. Wajah mamah lugu banget gitu. Lagi-lagi ocehan istri Basten membuat semuanya ikut tertawa. Iya dek, dari wajah mama. Kayaknya dulu sebelum nikah sama papa. Mama tipe ciwi pemalu dan pendiam tuh, makanya ayah naksir. Dikira ayah ibu satu satelit dengan dia, sahut Velty yang mendukung sindiran adiknya terhadap sang ibu. Iya kak. Nah, tahu-taunya pas nikah sama papa, tanduk mama keluar deh, dan menjadi penyiar radio.
Keduanya kali ini sependapat ngeledekin ibu mereka, yang sangat cerewet dulu dikala memarahi mereka sebelum mereka nikah. Di saat itu Ibu Shirley hanya pasrah dengan ocehan kedua putrinya, ditambah dengan keikutsertaan yang lainnya tertawa. Akhirnya Ibu Shirley merasa terpojokkan dengan ocehan kedua putrinya. Kemudian beberapa foto lagi dilihat di album itu, dan di halaman terakhir ada foto seorang wanita yang sedang hamil. Ini foto ibunya, Mas. Tanya Canary yang belum memperhatikan wanita yang ada di halaman terakhir itu. Lanjut ke bab berikutnya. Jangan lupa like-nya guys.